Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam kegiatan belajarnya. Oke, untuk kesempatan kali ini, Ibu akan membahas soal-soal tentang turunan fungsi trigonometri. Gitu ya. Jadi kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Misalkan Ibu punya soal turunan pertama fungsi fx sama dengan cos x dikali tan x adalah, jadi jawabnya, nah ini kan bentuk perkalian, jadi kita misalkan sebagai u, yang ini sebagai v gitu ya. Jadi di sini bisa Ibu tulis misal U sama dengan cos X gitu. Ini jadi U aksennya, turunan dari cos itu min sin X gitu ya. Nah, terus V-nya tan X. Nah, turunan dari tan itu secant kuadrat X. Gitu ya. Kalau sudah pakai permisalan ini, lalu kita masukkan ke rumus perkalian. Masih ingat rumusnya? Kalau ada, misalkan Ibu punya fx, U kali V, maka turunan pertamanya jadinya U aksen V plus UV aksen. Nah, ini rumusnya. Nah, yang permisalan tadi kita substitusi aja. Berarti U aksennya ini min sin X dikali V-nya tan X ditambah U-nya cos X dikali V aksennya secant kuadrat X. Ini. Nah, sekarang untuk sampai sini lihat. Ini bisa disederhanakan lagi tidak? Itu ya. Nah, coba lihat. Ini kalau dilihat ini sin X dikali tan X. Ini cos X dikali secant kuadrat X. Nah, ini kan bisa Ibu tulis begini. Nanti jadi cuman pindah tempat aja ya. Jadi secant kuadrat X gitu. Cos X dikurangi sin X kali tan X. Nah, untuk di rumus dasarnya, secant masih ingat rumus secant itu apa? Nah, rumus secant itu seper cos, karena dia kuadrat berarti kuadrat X gitu ya, dikali cos X dikurang sin X dikali tan itu sin per cos gitu. Nah, lihat ini cosnya ada di atas sama di bawah, berarti bisa kita sederhanakan. Jadi sisanya seper cos X gitu ya, dikurang, ini jadi sin kuadrat X per cos X gitu. Kalau sudah, ini bisa kita jadikan satu. Kenapa? Karena penyebutnya sama. Jadi nanti 1 min sin kuadrat X dibagi cos X gitu. Ini bisa kita satukan karena penyebutnya sudah sama-sama cos itu. Lanjut ya. Nah, 1 min sin kuadrat X, masih ingat rumusnya? Nah, ini kalau menggunakan identitas, ini adalah rumus dari cos kuadrat X gitu ya, dibagi cos X. Tuh. Karena yang satunya kuadrat, yang satunya cos, ini bisa kita sederhanakan. Nih, Bu. Nih, jadi nanti sisa cosnya di 1 ya. Cos X gitu. Nah, inilah penyelesaian dari contoh soal kita yang pertama. Tuh. Sekarang lanjut untuk soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua. Misalkan Ibu punya soal turunan pertama fungsi fx sama dengan 3 sin pangkat 4x dikurang 6 adalah,
Ini jawabnya. Nah, jika ini kan dia bisa langsung kita turunkan aja. Jadi turunan pertama dari X-nya sama dengan, ini 3-nya tetap, tulis gitu. Jadi Ibu langsung aja, ini 4-nya kita turunkan pakai sifat turunan ya. Jadi 4 sin. Nah, karena 4-nya ini sudah kita turunkan, berarti dikurangin 1. Jadi tinggal 3X gitu. Dikali. Nah, sekarang turunan dari si sin, yaitu cos X gitu ya. Nah, terus ini X-nya diturunkan karena ini X aja, kalau kita turunkan kan berarti 1. Jadi nggak usah kita tulis. Jadi langsung aja. Terus yang ini min 6. Min 6 ini kalau kita turunkan hasilnya 0. Berarti ini cuma ini sampai sini. Gitu ya. Nah, kita olah lagi. Kita sederhanakan. Nah, ini kan sin pangkat 3. Bisa Ibu pecah ya. Ini jadi nanti 3 itu 4 ini saya pecah lagi karena saya membutuhkan angka 2 gitu ya. Jadi 2 dikali 2 gitu. Sinnya Ibu pecah jadi sin kuadrat X dikali sin X. Cosnya ngikut. Cos X gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini 3 sama 2 Ibu kalikan jadi 6. Yang kuadrat Ibu tulis duluan jadi sin kuadrat X gitu. Nah, 2 yang satunya Ibu tulis ini 2 sin X cos X gitu. Nah, kalau sudah ini tetap 6 sin kuadrat X. Sedangkan yang ini masih ingat rumus ini? Identitasnya? Ini adalah rumus dari sin 2X gitu ya. Nah, karena sampai sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti inilah hasil dari turunan 3 sin pangkat 4X dikurang 6. Nah, sampai sini. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, kita coba bentuknya akar ya. Ini kesukaan kalian ini. Jika Y sama dengan 3 akar sin X, maka dy per dx adalah, dy per dx itu sama aja dengan turunan pertama. Tuh, jadi ini langsung aja. Misalkan Y sama dengan, nah yang bentuk akar ini, ingat jika muncul bentuk akar, berarti akarnya ini kita rubah menjadi bentuk pangkat. Nanti jadinya 3 sin pangkat, kalau akar itu kan artinya pangkat setengah ya, setengah X gitu. Nah, lalu kita turunkan dy per dx nya sama dengan 3-nya tetap 3 dikali setengahnya turunkan jadi setengah sin, nah setengah dikurangi 1 jadinya min setengah gitu ya, X. Lalu lanjut dikali. Nah, setelah pangkatnya kita turunkan, sekarang baru sinnya yang diturunkan. Turunan dari sin adalah cos X. Nah, gitu ya. Ini lanjut. Ini nanti jadinya, ini 3 kali setengah, jadi 3/2 gitu. Dikali, ingat, jika pangkat negatif mau dirubah menjadi pangkat positif, artinya seper. Berarti ini 1 per sin, nah, setengah X gitu ya, dikali cos X. Tuh, ini lanjut. Atas kali atas langsung bawah kali bawah. Nah, ini nanti yang atas jadinya 3 cos X per 2. Ingat, setengah itu artinya akar. Jadinya akar sin X gitu. Nah, inilah hasil dari turunan dari Y sama dengan 3 akar sin X. Gimana, paham? Oke. Kita lanjut ya untuk soal yang keempat. Ya, diketahui fungsi fx sama dengan cos 4x dikurang cos 2x, maka nilai dari f aksen pi per 4 adalah, untuk soal yang keempat ini dia turunannya setelah diturunkan kita substitusi sudutnya atau x-nya.
Yuk kita langsung aja. F aksen X sama dengan, nah cos 4X jika kita turunkan ini berarti, nah turunan dari 4X itu ketemunya 4 ya, gitu. Cos turunannya min sin 4X dikurang itu 2X kita turunkan jadi 2, turunan cos min sin 2X. Nah ini. Oke, kalau sudah, ini Ibu kaliin jadi min 4 sin 4X. Ini min kali min jadinya plus 2 sin 2X gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang lihat, ini kan udah ketemu X-nya. Sedangkan yang ditanya kan F aksinya pi per 4. Jadi kita langsung substitusi aja. Nggak usah dibuat jadi sederhana biar lebih cepat. Tuh ya, ini jadi min 4 sin 4. X-nya kita ganti dengan ini. Pi per 4. Ditambah 2 sin 2. Ininya pi per 4. Sama dengan ini min 4. Ini Ibu hilangkan ya. Jadi ini jadi sin pi ditambah 2 sin, ini sama ini jadi ketemunya pi per 2. Nah, lanjut sampai sini. Kita lanjutkan min 4. Nah, sekarang sin pi. Pi itu kan 180. Masih ingat sin 180 itu berapa? Nah, sin 180 itu masih ingat ya, waktu kelas 10 kita sudah belajar ini. Nah, sin 180 itu nanti ketemunya 0 gitu ya. Ditambah 2. Nah, ini jadinya sin pi per 2. Pi per 2, 180 bagi 2 jadi sama aja sin 90. Sin 90 itu kan 1, gitu ya. Jadi min 4 kali 0 itu 0 ditambah 2. Jadi nanti ketemunya 2. Gitu. Oke ya. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video pembelajaran Ibu berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat fardunya tepat waktu dan sholat sunnah yang lainnya seperti duha dan qiyamul lailnya. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.